Saudaraku, selamat pagi. Terpujilah Tuhan yang masih memberikan kepada kita kehidupan dan kesempatan. Pasti ada hal ke depan yang sudah rencanakan untuk dilakukan. Mari kita sejenak mendengar renungan singkat yang kali ini saya beri judul Bersama Yesus Kita Bisa Menghadapi Apapun Kesulitan yang terjadi. Teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ketika sidang itu melihat bahwa Yohanes dan Petrus dan mengetahui bahwa keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Kisah ini dari sebuah rentetan peristiwa di dalam kehidupan gereja mula-mula. Di pasal 4 Kisah Para Rasul, ada kisah di sana di mana sidang mahkamah agama terjadi, yaitu untuk menghakimi Petrus dan Yohanes, yang notabene Petrus dan Yohanes sangat berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan Injil tentang keselamatan, dan bahkan bukan saja keberanian dan kemampuan yang sangat baik untuk mengajar dan menjelaskan Injil, tapi bahkan ada mukjizat yang terjadi, yaitu yang kemarin kita bicarakan mengenai orang lumpuh sejak lahir, yang kemudian di dalam pertemuannya dengan Petrus dan Yohanes di pintu gerbang bait Allah, mereka menumpangkan tangan dan menyembuhkan orang lumpuh ini sampai akhirnya bisa sembuh seperti orang sehat, berjalan melompat-lompat dan memuji Allah. Dan itu membuat kekhawatiran yang luar biasa bagi para pemimpin agama Yahudi. Karena itu berarti akan terjadi kehebohan di situ. Apa yang terjadi nanti dengan Yesus yang mereka sudah salibkan dan pengikut Yesus yang sangat luar biasa itu akan menggoncangkan kehidupan iman orang-orang Yahudi. Sehingga terjadilah seperti kita baca di pasal 4 ini. Petrus dan Yohanes dipanggil ke sidang mahkamah agama. Sidang mahkamah agama itulah sidang dari sebuah mahkamah yang khususnya berurusan dengan hal agama. Dan orang-orang yang menjadi hakim dalam sidang itu adalah orang-orang yang sangat ahli dalam kitab suci, ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang yang terkemuka, dan orang-orang yang dituahkan. Dalam sidang itu mereka heran bahwa Petrus dan Yohanes itu adalah orang-orang biasa, bahkan dikatakan tidak terpelajar. Yang pada zaman itu sudah seperti saya katakan, sangat sedikit orang terpelajar, bahkan sangat sedikit orang yang bisa baca tulis. Petrus dan Yohanes ini termasuk orang yang tidak terpelajar. Tetapi yang luar biasa dan mengagumkan mahkamah agama adalah mereka punya keberanian, mereka punya kemampuan berkomunikasi yang cerdas dan luar biasa. Mereka punya kemampuan untuk mengajar firman Tuhan dengan sangat baik. Bahkan mereka punya talenta khusus. Orang lumpuh disembuhkan. Karena itu mereka memanggil dan melarang mereka untuk mengajar dalam nama Yesus. Mereka heran, saudaraku, karena mereka tidak terpelajar. Tapi kemudian di sisi lain juga mereka tahu bahwa Petrus dan Yohanes adalah orang-orang yang selalu mengikuti Yesus bersama dengan Yesus. Dan karena itu mereka tahu bahwa semua yang terkait dengan itu adalah karena interaksi Petrus dan Yohanes dengan Tuhan Yesus. Hubungan pribadi, didikan yang sudah dialami, pengalaman rohani, serta mukjizat-mukjizat yang mereka sudah lihat, yang membuat Petrus dan Yohanes menjadi luar biasa. Yang saya ingin katakan, saudara, kalau saudara dan saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kalau hidup kita bergaul dengan kitab suci, kalau hidup kita menjadi orang Kristen yang setia dan sungguh-sungguh, walaupun kita tidak terpelajar, walaupun kita orang biasa, Tuhan bisa memampukan kita untuk menampilkan gaya hidup yang berbeda, gaya hidup yang baik, gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Pergaulan atau interaksi dengan firman Tuhan, pergaulan yang dekat dalam doa dan persekutuan dengan umat percaya dan dengan Tuhan Yesus membuat kita bisa menjadi orang-orang sederhana tetapi bermutu di mata Tuhan. Orang-orang sederhana tetapi bisa menampilkan gaya hidup yang baik. Orang sederhana tetapi punya kualitas rohani dan moral etis yang mengagumkan. Karena itu, saudaraku, sidang mahkamah itu terheran walaupun tidak terpelajar, tapi karena bergaul dengan Yesus, bergaul dengan firman-Nya Tuhan, orang-orang ini mengagumkan. Mari kita bergaul dengan
Tuhan Yesus, yang akrab dalam persekutuan, dalam doa, dan bergaul dengan firman Tuhan, supaya kita bisa punya kualitas hidup yang mengagumkan, yang baik, yang menjunjung tinggi kebenaran, kekudusan, moralitas, dan etika yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami belajar bahwa orang sederhana pun yang hidup bergaul dengan firman Tuhan, yang hidup bergaul dengan Yesus dalam doa dan persekutuan, akan diberkati dan dipakai Tuhan, bisa menampilkan hidup dan gaya hidup yang mengagumkan. Tolong kami semua menjadi umat yang bisa menjadi terang dan garam bersama dengan Tuhan, bersama dengan sabda Tuhan yang kami gumuli tiap hari, dan memberkati kami semua hari. Terpujilah namamu. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi.